Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bilghufran. Di bulan puasa, suci Ramadan, bulan puasa, bulan suci Ramadan, segala bukan, walaupun lapar dan dahaga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang sabar, yang tawar, yang sabar, yang tawar, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bilmufrad. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika Alhamdulillah
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة راحة المؤمن. Yang sangat saya hormati dan kita muliakan segenap para guru, para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena memang panitia nggak kasih tahu namanya siapa. Tapi tidak apa-apa, meskipun tidak sebutkan namanya, ada makom yang paling tinggi dari sekedar menyebutkan namanya, yaitu makomul hudur. Datangnya guru kita di tempat ini, tatanazzalu alaihi rahmah, Allah akan turunkan rahmat dan kasih sama kita semua. Amin ya rabbal. Dan yang sangat kita hormati Ketua DKM Masjid Masjid Ihsan Jamrot Ihsan Al-Amin. Saya udah tahu sih sebenarnya, cuma pura-pura nggak tahu aja. Dan Pak Sekel, Pak RT, Pak RW dan semua yang hadir pada kesempatan pagi ini, saya doain semua. Aminin doa saya Pak Ibu ya, aminin. Belum, saya belum doa udah amin Bang. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang pagi ini semua hidupnya pada berkah. Amin, tangan diangkat. Amin, mungkin gak harus mulu. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang pagi ini hidupnya pada berkah. Kalau berkah saya doain kapan waktu Bapak Ibu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, sa'i dari Safa dan Marwah, mabit di Mina dan di Musdalifah, kita bisa wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan pulang hajinya, umrohnya, penghasilan suami ibu bertambah. Kalau tambah ibu saya doain mudah-mudahan bisa kebeli tanah, beli sawah, bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah, anaknya soleh solehah, sekolahnya ampe kuliah. Mudah-mudahan ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah mawadah dan warohmah. Mudah-mudahan lakinya bininya nambah. Ini gimana sih aminnya kalau kompak bisa? Yang ini ogah, yang amin. Maksudnya nambah kasih sayangnya, nambah pengabdiannya. Ibu bapak yang saya muliakan, bicara Isra Mi'raj ini bicara maunya Allah, bukan maunya Nabi Muhammad Bapak Ibu. Kalau Allah yang mau, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, meskipun secara otak manusia nggak masuk akal. Contoh, Nabi Isa tidak punya bapak, Nabi Isa punya ibu. Akal kita Pak nggak masuk. Mana bisa seorang wanita
nggak punya suami bisa punya anak, otak nggak nerima. Tapi itu maunya Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah yang mau. Nabi Adam bapak itu nggak punya baba, nggak punya enyak. Kok ujuk-ujuk ada Adam? Tahu ujuk-ujuk? Apa itu? Tiba-tiba akal nggak nerima, apa masa nggak punya bapak, nggak punya ibu? Ada, nggak nerima. Tapi Allah yang mau jadi. Makanya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang tidak bisa didekati dengan logika. Karena Nabi itu bukannya hanya sekedar Nabi dan Rasul, tapi Nabi adalah undangan Allah untuk menerima perintah Bapak Ibu. Kalau yang namanya diundang, segala fasilitas disiapkan. Apa pastinya? Satu, yang ngawal malaikat Jibril. Kendaraannya yang namanya buraq. Buraq itu Pak punya kaki 4. Kakinya itu lebih kecil dari sapi, lebih besar dari keledai. Sedang itu. Dan dia punya sayap bukan di sini Pak, di pinggul. Kenapa di pinggul? Untuk menambah turbonya, kecepatannya. Nah, buraq ini fasilitas yang Allah berikan, sekali dijalankan itu 500 km terlewati. Jadi Mekah Madinah ini kalau sekali melangkah buraq udah sampai. Begitu besarnya itu. Dan ketika Allah perintahkan naik ke langit pertama sampai ke-7, jaraknya, masanya dari langit pertama sampai langit kedua itu 500 tahun. Bayangkan kalau 7 langit, 7 kali 3.500 tahun, begitu lamanya. Tapi di sekandar waktu yang singkat, otak nggak masuk. Makanya Rasulullah pulang Isra Mi'raj dibilang Muhammad Majnun, manusia yang gila buat cerita yang gak masuk akal. Gak masuk akal. Ibu bapak yang saya muliakan, karena ini adalah tamu Allah, Allah siapkan semua itu. Coba kalau tamu kan dihormatin ya. Iya, ibu tamu kan snack dikasih, ya kan, minum dikasih, yang di piring lain, ya kan, parcel lain. Ya, untuk saya itu mah apa? HP. Itu kadang laki bini marahan. Ya satu tempat tidur, ya kan, game-gamean main HP berdua, nggak omong ada, nggak mau diem, setan game. Kadang-kadang di rumah kita bukan Quran yang kita baca, mata bukan Quran yang kita lihat, kadang-kadang HP sama sinetron ada. Aku kadang-kadang pusing lihat wanita seperti itu. Apalagi di Indonesia ceritanya, ketika sinetron curhatan hati seorang istri itu cerita yang laki nyakitin bini. Tapi endingnya udah ketahuan apa ceritanya. Awalnya kan kenalan, terus dia pacaran. Habis pacaran dia nikah. Kan gitu ceritanya. Habis nikah kan suaminya melonjak, uang berlipat-lipat, rumah bertingkat-tingkat, mobil serba mengkilat. Kita hitung sampai 4, punya istri cantik memikat. Lama-lama lakinya kecantol cewek lain. Kan gitu ya. Lama-lama hartanya habis, digerogot sama bini mudanya. Dia susah kembali sama bini yang tua. Apa endingnya? Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, sekali lagi. Aku ya bapak ya bapak, aku menangis pelangap longo kena pisang. Jika ada iman kita, makanya orang dalam Quran ada 4 karakter yang menyikapi ibadah sholat. Kita bapak ada di mana? Nomor 1, 2, 3, 4. 1, ada orang yang malas ngerjain sholat. Malas. Kadang-kadang kita ngobrol, nggak pukul lagu, udah sejam 2 jam
2 jam setengah nggak terasa, tahu-tahu udah asar. Itu kalau ngobrol nggak terasa, Pak. Sholatnya ditunda-tunda, jadi malas dia. Orang yang malas itu orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik kalau ngajarin sholatnya malas. Kalaupun dia kerjakan yura'una nas, dia pengen dipuji sama manusia. Makanya ibu kita kalau ngaji mah udah nggak usah pengen ngarepin pujian orang lain. Ngaji mah tujuannya jangan jadi pinter, biar jadi bener. Tak kalau nggak pinter malas ngajinya. Tuh, pengajian mah yang makmur perempuan. Saya ngaji di mana-mana nggak ada bangkrut pengajian perempuan. Iya nggak ada. Di mana sih ngaji nggak ada? Laki-laki mah bangkrut. Iya. Padahal yang punya duit dia. Iya. Dan saya selidiki, Pak. Kenapa kalau perempuan kan pengajiannya banyak, Mak? Senin nih, Pak, pagi lain, siang lain, malam lain, betul nggak? Laki-laki cuma satu malam Jumat doang. Nggak ada malam Sabtu. Emang laki-laki ada ngaji mana-mana? Orang ada. Selasa lain, pagi lain, siang lain, tuh, juga. Makanya utangnya banyak. Kita coba itu lo seragam dulu. Udah berapa laki yang puyeng, boleh seragam lagi. Iya, sama sama bini saya, sama gitu. Gak apa-apa, seragam kan untuk ngaji ya. Iya, untuk ibadah. Cuman yang ketahuan banget, ya. Siang laki yang ke-7 belum lunas, Pak. Tinggal sebulan lagi, ke-8 teng-teng baik. Terus laki nanya, ya Allah mal, tega banget malah lu mah. Yang ke-7 belum selesai, ke-8 lu teng-teng baik. Tuh bini nyautin lagi, ya saya kan gak enak, Pak, main jualan. Emang jual siapa? Ustaz aja. Ya nggak apa-apa. Ustadz kudu punya usaha. Jangan ngandelin ceramah dan penghasilan, jangan dagang. Saya dagang, Pak. Saya disentuh di kokon saya, Pak. Cuma yang jahit tukang jahit. Cuma yang desain kita. Ustadz kudu dagang. Asraf lakinya BCL. Mudek serangan jantung. Haji Masaid ganteng gagah, anggota DPR main pusar mati. Nah, makanya artis penceramah terlalu lama cepat meninggal. UJ 40 tahun 3 hari meninggal. Ya, Arifin Ilham di bawah 55 meninggal. Habib Mundir 40 meninggal. Tuh, pelawak Budi Anduk, ya kan? Gendut mati usia 38. Makanya menurut penelitian dokter, orang gendut itu cepat mati. Menurut dokter, bukan saya, menurut dokter. Nah yang kurus begeng lebih cepat mati lagi dia. Anak TBC kali dia ya. Iya. Andika Ardila, siapa nggak kenal sama dia? Ini masa-masa dulu ya. Itu cantik, menarik, simpatik, energi, suara bagus, mojang priangan, ketabrakan, mati. Poppy Mercury mati. Alda Risma, Pak. Alda Risma lebih cantik dari Nika Ardila dan bodinya, Pak. Enggak kayak sini. Enggak ada laki-laki yang tertarik melihat Alda Risma. Bening putih. Kalau orang jambut kan muka putih, leher coklat. Ya coba itu, kayak bocah alay. Ada Risma bening. Kalau dia minum kopi kelihatan di galangan leher kopinya. Saking beningnya mati juga. Jupe. Bapak kenal Jupe kan? Oh, kenal bener. Saya kata apa lagi dia? Waduh. Jupe itu dia meninggal di Twitter, di FB ribut. Dan menurut penelitian dokter juga, Jupe itu meninggal karena terlalu berat membawa beban. Jupe meninggal terlalu berat membawa beban. Bebannya berat, Pak. Jupe bebannya berat. Jangan ngeras otaknya. Dia kan sejak SD emak bapaknya cerai. Maka dia kalau sekolah dagang mulu dulu, Pak. SMP SMA dagang, dia bebannya berat. Jadi artis, mau nikah masih Gaston kan, main bola gagal lagi kan? Tuh berat, Jupe berat bebannya. Jupe bebannya berat. Usia mah nggak tahu. Bahkan ada seorang nabi yang paling panjang umurnya.
Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya Pak 950 tahun. Coba. Nah kalau orang Indonesia umur 200 tahun masih hidup, mukanya nggak berbentuk, udah lepetan semua itu. Ini umur 950 tahun Pak. Sampai malaikat Israel kecapean nungguin kapan pemerintah nyabut nih manusia kayak begini nih. 950 tahun Pak. Kata malaikat Israel, ya atwalal anbiya'i umra, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal haya, apa yang kau rasakan hidup selama 950 tahun? Lama banget. Apa kata Nabi Nuh? Wajadtul hayati kaddar laha babani dakhaltu min bainihima wa kharajtu minal akhar. Kata Nabi Nuh, saya hidup 950 tahun kayak punya satu bangunan rumah. Saya masuk dari pintu yang satu, keluar pintu yang lain. Kalau orang Betawi Pak dulu punya pintu rumah itu dua, pintu depan sama pintu. Dunia itu dunun, dekat, wadaniyun, hina. Makanya orang-orang soleh pengen cepat menghadap Allah. Karena apa? Dunia ini hina. Dan dunia adalah panggung sandiwara. Kalau panggung nggak dilarang. Makanya nih. Dunia ini Nggak ada lagi. panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Itu panggung sandiwara dan tidak bakal lama. Kalau udah lo angkat umurnya Pak, usianya, dia sama kebaikan kedonya. Amal soleh dia malas. Kenapa? Karena mereka meremehkan ibadah sholat. Si Anu juga. Oh enggak Pak? Iya. Iya. Saya nungguin tadi Pak. Iya, lama juga nyamperin. Ini cuma air doang. Biasa kalau ceramah di mana-mana saya tuh air ada temennya gitu. Ya, apa ada buah kayak gue begitu. Kalau di mana-mana ya, ini sama lingkungan sendiri ya. Masa air doang sih? Bercanda ini namanya. Jadi yang pertama, orang yang remeh sholat Allah angkat keberkahan hidupnya. Yang kedua, wa yurfa'ul barakatu min kasbih. Allah angkat orang yang remeh sholat, nganggap enteng ibadah sholat. Allah angkat keberkahan dari setiap usahanya. Dia kerja bukan gak dapat gaji dapat, cuman gak berkah. Dia dagang, untung banyak, tapi tidak berkah. Kenapa gak berkah? Karena Allah jauhkan dia dari nilai kebaikan. Kenapa? Sebabnya ngeremehin ibadah sholat. Makanya orang gak berkah itu sama sedekah elok. Orang yang pelit Pak, hidupnya gak berkah. Dia gak berkah, pelit sedekah. Tuh. Orang pelit Pak, cirinya dua. Ya ibu, kalau punya ciri ini berarti pelit. Satu, orang pelit kalau melihat kotak amal meriang. Tuh orang pelit tuh. Kotak lewat, waduh kotak nih deh. Dia lagi meriang. Orang pelit. Yang kedua, orang pelit banyak akal. Banyak akal. Kan meja pasangannya bangku ya. Iya sebenarnya. Iya, tapi bangkunya saya tidak ada, saya tidak bisa duduk gitu. Biasanya bangku, meja ada bangkunya gitu. Meja ada bangku biasanya. Cuma di sini doang bangkunya belum datang ya. Sampai di mana sih tak jauh diganti lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang pelit. Bahkan orang pelit Pak dia nggak yakin sama Allah. Urusan rezeki Pak, orang yang sholatnya benar nggak takut. Jangan kalah sama cicak. Maaf ya, cicak nggak pernah kuliah. Berapa persen? Cicak nggak pernah mondok. Tapi tawakan yang urusan rezeki luar biasa. Nggak pernah cicak dulu. Nyamuk. Nah, kan ada lagunya, ada seekor nyamuk. Ngaji main kan sama emak-emak komunikatif, tanya nyaut, coba yang mau pelanga apa, orang genap pisan. Yang dulu kan, di sini beda. Dan ibu jangan iri sama saya. Kalau saya ada aqua, ada ginian wajar, saya ngomong, ndak bisa iri. Ibu ndak bisa, kalau udah di luar boleh, itu rezeki ibu. Ya. Tapi kalau di depan saya, ibu jangan coba-coba ambil. Terus ngomong. Pulang
misalnya saya dapat parcel, misalnya nih, misal ya namanya kita ceramah biasanya begitu. Nah, Pak Haji jangan iri sama saya. Bu Haji yang iri sama saya. Datang terlambat, pulang mau parcel, jangan iri. Tuh, makanya hidup itu jangan kebanyakan ngiri. Kali-kali nyanan jadi enak, dan ngiri mulu repot ya kan. Nyanan jadi variatif dan inovatif, nikmat kalau hidup tanpa ada sifat dengki sama orang lain. Harus juga berkah mau. Yang ketiga, orang yang remeh sholat, kullu du'ain la yusma. Orang yang suka meremehkan sholat, doanya nggak didengar sama Allah. Orang dia aja nggak mau dengerin perintah adzan. Adzan itu panggilan siapa? Allah. Ngajak baik apa buruk? Ya. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Kita masih ngongko baik. Hayya 'alal falah. Ayo raih kemenangan. Nah, kita nggak mau. Iya. Masa sholat panggilannya nggak mungkin, ya kan? Iya, masa panggilan nggak mungkin. Itu orang mana sih dia ngomong itu? Hah? Orang jambut. Oh, orang kita doain biar dapat hidayah, biar jadi orang benar, biar ngomong yang lemes banget, rakyat pada susah belangsak ya. Tuh, jangan haji udah naikin lagi biayanya, cepetin, lama bener haji di Indonesia nih, gue gede banget, heran kan? Iya, saya udah dari 2014 orang berangkat, tanggal saya 2013 orang berangkat lama, duit dipendem mulu. Katanya bertambahin lagi 10 juta haji. Ya Allah, orang belangsak rakyat belangsak bertambahin baik. Kita mah rakyat taat sama pemerintah bu ya. Nah, pemerintah karena nggak ngerti perasaan rakyat. Kan nggak pantas Pak Indonesia pakai ngantri ikan di minyak goreng, malu kita Pak. Ya ilaha illallah Pak, minyak goreng ngantri, malu negara besar. Ya minyak goreng ngantri. Sedih saya. Orang pantas malu-malu negara orang lain aja. Orangnya cakep-cakep, sholat-sholat, pesantren banyak pakai ngantri, ya Allah. Tuh, jangan. Tuh, ibu ya, iya. Apaan? Allah angkat keberkahan umurnya, usahanya. Yang keempat, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruh. Orang yang ngeremehin sholat, amal dia kerjakan, enggak Allah kasih pahala. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang remeh salat nanti akhir hayatnya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Ibu bapak yang saya muliakan, yang kedua orang yang senantiasa menjaga salat. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada lagi fi salatihim daimun. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Makanya Pak, kalau ada hati kita nih lagi tur piknik mana-mana, ada pas ini ya belum sholat kayak enak banget ya. Kayaknya kalau belum sholat perasaan kayak enak banget ya. Itu berarti orang rajin media sholatnya. Tapi kalau tur mana-mana, zuhur tiba, asar tiba, diam aja, nggak ada geraknya hati untuk sholat, berarti nih orang selalu meremehkan ibadah sholat. Nah, orang yang menjaga ibadah sholat khusus itu Pak, untuk tatanan kita, bukan begini Allahu Akbar, orang dengar, orang ngomong dia nggak dengar, itu bukannya orang khusus, namanya orang budek. Khusus tatanan kita bukan itu, dicubit orang berasa, namanya stroke. Orang stroke Pak udah parah, nggak berasa. Makanya laki-laki nih, maaf ya, bukan sebagai laki-laki nih, laki-laki itu minumnya nggak satu, ada air aqua, ada kopi biasanya saya ceramah itu. Dan kopinya saya nggak pakai gula, saya makan aku udah manis gitu. Ini apa? Oh teh ya Allah. Iya nggak, saya nggak minum teh Pak. Cuman saya air teh saya minum. Ya kalau teh itu bisa selak ya. Nah itu Bapak, makasih Pak, saya doain panjang umur, sehat, murah rezekinya, cepat berangkat umroh. Tuh, hebat banget. Ngaji, sebab ngaji itu doanya. Nganterin 1, 2, 3, doanya 4, untung 1 dia. Kenapa motor saya mulu sih Pak? Ini orang yang nyari muka dia nih.
Iya, nggak ada dia nyetak kaki muka saya terima dia. Barokah dia orang, berkah mudah-mudahan panjang umur. Tuh, keluar dari bekhet. Maaf ya, makanya orang itu bergantung temannya, Bu. Laki-laki nggak ada matinya, perempuan ada matinya. Perempuan kalau udah menopause selesai, nggak bisa hamil. Laki-laki nggak ada masa itu. Oh, makin tua makin keriput, jadi gimana? Jadi keriput lama, lo kan udah tua makin gagah. Tapi laki-laki nggak ada istilah perempuan menopause. Makanya aneh kata suaminya nikah lagi jangan marah. Bagaimana, setuju? Ngomong setuju sini di rumah ada acak-acak mau gini ntar. Monopause. Dan seperhatikan ibu-ibu di depan saya nih Pak nih, saya tahu Pak mana monopause belum nih. Depan semua udah monopause nih, monopause. Nah nih udah monopause nih. Ibu jangan bohong, nggak mungkin ibu belum monopause. Masih head. Enggak ibu. Kan nenek masih main baik. Kan lucu Pak, nenek hamil 3 bulan lucu. Tuh, makanya bini saya bilang, anak saya kan 1 Pak, usia 17 tahun, ini anak keempat, guguran, 17 tahun umurnya, beratnya 101 kilo. Karena saya dan istri saya nggak bisa ngurusin anak, bisanya gemukin anak. Dan wajar kalau anak saya itu gemuk Pak. Kenapa? Karena kebanyakan makan berkat sama parcel. Pulang ceramah, duduk, ayah berkat aja, duduk, buka, prek, ambil air, tuh. Jadi berkat. Makanya bapak ibu pulang ngaji dari sini dan dari mana saja, dengerin. Suapin anak bapak, suapin anak ibu, cucu bapak, cucu ibu. Pisang jeruk di sini, rawi, selawat, doa, apa nggak berkah. Pulang dari sini suapin. Ada pisang, potek Pak. Baca Bismillah 3 kali, selawat 3 kali, ya Rob, dengan kemuliaan Bismillah, dengan kemuliaan Rasulullah, ya Rob, jadikan pisang ini saya suapkan sama anak saya, cucu saya, jadi barokah untuk dia. Dibiasain begitu Pak, jangan nggak pakai doang. Jangan. Karena doa ayah ibu, orang yang mencintai itu pasti tidak tertolak oleh Allah Sang Ilahi Rabbi. Dibiasain begitu. Saya kalau kangen mana saya Pak, udah lama nggak nyuapin. Kita bawa tuh kedengaran apa senang makan dia. Duduk, saya suapin. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dia malu udah besar. Tapi kita harus suapin anak, karena dari tangan ayah ibunya ini mengandung barokah. Pernah nggak nyuapin anak ini? Yang kecil SMA itu, yang kerja suapin. Yang kedua, setiap pada sholat bacain Fatihah anak kita Pak. Anak 4 Fatihah 4. Sebutin nama anak ibu, anak bapak. Nama Abdurrahim. Ya Rabb, Al-Fatihah Abdurrahim ya Rabb, mudah-mudahan hidupnya barokah Al-Fatihah. Anak kedua sebutin, ketiga sebutin, 4 sebutin. Kalau sehari sholat 4, 5 waktu 20 kali sebulan 3600. Bapak ibu yang baca 1200 kali Fatihah untuk anak-anak bapak ibu, apakah gak berkah? Anak bayi, suapin Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, biasanya juga cium tangan anaknya. Kalau anak cium tangan orang tua jadi barokah, orang tua cium tangan anaknya tambah barokah. Tapi cium tangannya jangan salah. Jangan di pipi, jangan di jidat, jangan di kuping. Enggak bakal berkah. Dicium tangan ayahnya, dicium tangan ibunya. Kalau nyium pakai apa? Hidung. Kalau hidung bukan nyium Bu, namanya ngendusin. Nyium pakai bibir. Jangan atasnya aja dikasih anak bapak, tangan bapak ibu. Itu namanya ta'aduban, kasih tangan bawah ibu, bapak. Kenapa atas bawah? Biar barokah dunia akhiratnya. Benar nggak bohong Pak?
Cobain ya, pasti akan perubahan. Karena ketika orang tua cium tangan anaknya, ambil tangannya lagi, cium lagi. Ketika seorang ayah, ibu cium tangan anak lagi, sebagaimana anak cium tangan ibunya, maka saat itulah Allah akan menggoncangkan hati anaknya untuk cinta mahabbah sama orang tua. Kan banyak anak sekarang orang tua kurang hormat ya. Iya, orang tua mah nggak ada bahasa disisain hartanya semua untuk anak-anaknya, betul nggak? Kita nyari duit dari harta, benda untuk siapa? Anak kita. Tapi jarang anak mikir untuk orang tuanya, betul nggak? Orang dulu punya 8, bisa hidupin 8-8-nya. Yang lain 8-8-nya nikahkan 8 anaknya. Tapi 8 anaknya belum mampu mengurusi emak bapak yang cuma ada satunya. Makanya anak yang berkah pas soalnya bener sayang orang tua sayang. Ada punya sekarang orang tua gak sayang. Nggak ada ngabisin mulu bada-babanya mulu dijualin. Yang orang berkah namanya itu. Kadang-kadang orang tua temannya pada sayang, perhatian. Dia punya teman mak, babanya sakit, emaknya sakit, terus saya asih ditunggu sama dia. Beliin jeruk sekilo 35, ikan pir sekilo 35 70, ikan anggur sekilo 80 pego. Dia bawa ke rumah sakit, jenguk orang tua temannya. Tapi saat ayahnya sakit, ibunya sakit, jenguk bapaknya ibunya, nggak bawa apa-apa. Kan terbalik, kenapa orang lain dia bawa, emak babanya dia bawa. Anak pakai nanya sama babanya, "Bang, apa yang dirasain?" Dia tuh bapak nyautin, nggak ada yang gua rasain. Lu mengapa Bang? Ya lu orang bawa apa yang gua rasain? Coba lu bocor gua rasa asam manisnya, mau capean. Tuh, jangan begitu. Kalau udah nggak ada apa baru terasa betapa pentingnya kehadiran orang tua dalam hidup kita. Saya bisa begini Pak, bukan saya hanya mondok, bukan semata saya kuliah demi Allah, bukan. Tapi saya yakin di tengah malam ibu saya doain anak-anaknya, ayah saya doain anak-anak, mereka meneteskan air matanya karena cinta mahabbah kita. Kita tidak terlelap dalam mimpinya orang tua terbangun meneteskan air mata tanpa terasa. Doain siapa? Doain anak-anaknya. Dan pernahkah dibalik anak bangun malam doain orang tua? Orang tua kalau anak sakit nggak bisa tidur, betul nggak Bu? Rela dia nggak makan, jagain kita saat kita sakit. Rela begadang, jagain kita waktu sakit. Tapi anak 5 kadang emak bapak sakit, dia nyenyak tidurnya, beda sama orang tua. Makanya anak yang cinta mahabbah sama orang tua barokah. Apalagi sama ibu, jangan pakai ngelawan. Udah selesai hidup lo. Berarti emak bapak boleh ngelawan dong? Ya kagak boleh juga. Maksudnya emang ibu saya lebih sama anak ya. Ibu-ibu saya mana 70, bapak mana 30. Kita kalah Pak mana? Ya beneran sih, bukan saya belain mama yang kenyataan. Karena dia punya 3 mulianya, bapak cuma 1. Saya 1 Pak nih, perempuan 3 hamil. Emang bapak ada yang hamil? Itu Pak gendut, itu bukan gendut namanya buncit, bukan hamil. Tuh hamil itu capek, ibu ya. Wah dan ada wahan dalam keadaan lama bertambah lama. Kita mah cuma ngeliat doang Pak, bini hamil. Ya kadang-kadang jalan lama-lama gede, makin bukan maju, makin ke belakang tuh pantat begini. Tuh dia nggak mau tuh bawa drum band sebesar itu. Tinggal nyari stick kan deng ke pasar dibawa, kadang bawa nggak juga ya, tuh perempuan. Cuman kalau ngidam Pak, ayah tidak percaya, bohong, kok, nggak masuk akal. Bapak aku pengen beliin anu, ngerjain laki. Lah kita main logika nih Pak ya. Saya tanya ibu cantik, saya tanya, kalau orang ngidam berapa bulan hamilnya? 2, 3 ya, 5, 2, 3 kan lagi sesunya. Nah 2 bulan, 3 bulan Pak, itu bayi belum ada kupingnya, belum ada mulutnya, tangannya belum sempurna, oke? Belum ada kan? Nah, laki pulang kerja capek, belum duduk Pak, bini ngerayek aja namanya lagi hamil, manja gitu. Bapak, mama mau martabak, manja gitu ya. Kata lakinya, ya Allah, apa mau nyampe capek, pokoknya sekarang mau nyampe begini sekarang martabak. Beda papa beli di Ciputat martabaknya, tuh bini nyautin, nggak mau Ciputat kayak enak. Di mana? Di Parung. Buset jauh banget.
logika main Pak. Itu bayi 2 bulan belum ada mulutnya, 3 bulan belum ada kaki sempurnanya. Dia tahu martabak di Parung dari siapa. Kalau bukan ini dia nih yang ngajarin lakinya. Kita bela ke Parung Pak, nyampe di rumah mau dimakan, orang diendusin doang. Udah kenyang Pak lah. Orang ke Daungo dekat rumah saya. Udah jam berapa Bu? Hah? Jam 11 ya? 1 jam lah ya. Udah ya lama-lama ya. Kira mama. Iya, karena makanan udah tersedia belum? Ya, orang yang salatnya rajin, 1 wa yurfa'u diyaqul ish. Allah angkat kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Orang yang salat begitu. Perhatian salat Allah perhatian dia. Yang kedua, wa yurfa'u adzabul qabri. Orang yang salatnya benar Allah angkat siksa kubur. Karena awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama ditanya salat. Karena salat Bapak Ibu jantungnya ibadah. Kalau jantung ibadahnya rusak, semua rusak. Itu salat. Ya. Wa yurfa'u adzab. Yang ketiga, wa yu'tiyahu Allah kitabahu bi yaminihi. Orang yang salat rajin nanti di hari kiamat akan terima amal solehnya, rapotnya dengan tangan kanan. Berarti indikasinya baik. Yang keempat, wa yamurruna 'ala sirati kal-barq. Orang yang selalu mempraktikkan salat nanti menyeberangi siratal mustaqim secepat kilat. Apa yang membuat cepat salatnya? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tangganya orang mukmin Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang pengen sukses karirnya, maka harus memperbanyak hubungan sama Allah melalui salat. Dan terakhir, wa yadkhuluna jannah bighairi hisab. Orang yang mempraktikkan salat masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok dihisab duluan di kubur? Ibu bapak yang saya muliakan, nah karena ini salatnya bagus, pasti yang keluar perbuatannya bagus. Kalau orang salatnya benar, 1 nggak boleh sombong. Tuh. Saudara aja sama tangga berantem mulu ya, berarti belum benar salatnya. Mengaplikasikan nilai salat. Kenapa? Karena takbirnya sudah mengindikasikan kita ngaku bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha. Tidak boleh ganti Pak sama asal ustaz, tidak boleh. Imamnya Allahu Akbar, ketua DKM-nya Allahu Somad, sekretarisnya Allahul Wadud. Tidak boleh. Meskipun asal ustaz, tidak boleh. Allahu Akbar, makna kebersamaan muncul dalam sholat. Ngobrol pakai bahasa daerah, apalagi? Nggak boleh. Orang Betawi, takbir bahasa Betawi, Tuhan, dua gede. Orang Sunda takbir Tuhan agung, nggak boleh. Orang Padang Tuhan enam gadang, nggak boleh. Orang Ambon ya Tuhan Beter Sari, nggak boleh. Semuanya Allah Akbar. Yang kaya jangan sombong, kaya cuma titipan. Yang punya pejabat jangan sombong, jabatan juga titipan. Semua hanya titipan Allah Subhanahu. Sehingga dengan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, tandanya apa? Yuk sama-sama memakmurkan masjid. Jangan lupa Ramadan sholat yang benar. Karena Isra Mi'raj sentuhannya iman. Kira-kira di tempat saya mah di Kedau sono, lihat kalau sholat lewat bukan di mana sholatnya, dia cari siapa imamnya. Imam waduh Haji Ibrahim, waduh lama, parah ini. Parah ini sempat rapi, pindah. Waduh lihat, waduh Ustaz pasang jadi waduh kecepatnya resep nih, ada di Gedang sini, bukan di sini mah sama kali ya. Coba itu. Iya. Yang cepat makruh, yang lambat terlalu lambat juga makruh. Yang sedang-sedang aja. Salat 32 rakaat, Pak imamnya lelet. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 20 rakaat. Kata nenek encok, udah encok kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Laki-laki kalau berbatuk, lambat, kalau lambat juga jangan, cepat juga jangan. Coba cepetan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Allahu hamidah. Allahu akbar. Yang kesian siapa? Nenek-nenek laki-laki. Saya tanya, kalau kita sujud, kira-kira anggota sujud yang pertama kali nempel ke bumi apa? Jidat. Ya, jidat ya. Jadi kalau sujud jidat duluan, itu namanya nyungsep namanya. Allah. Apa? Dengkul bagi yang masih kokoh. Allah masih bagus. Coba kalau yang udah nenek dengkul aji naik magopi urusannya ada bisa ngengsol dengkul. Ini mah Allah amin. Tangan dulu ya pakai aku Allah. Aki-aki ini pala menyentuh bumi imam naik lagi ke atas. Itu namanya kesian sama dia. Kalau naik kita kayak masih muda. Allah. Tuh. Iya. Nenek lagi nggak bisa. Allah. Iya kan? Dia nggak ada nenek Ustaz, nggak kaki, cuma badannya lebar, sama juga aja. Nama gitu. Oh, kalau yang lebar, Allah. Kalau naik ke atas, Allah. Iya, artinya apa? Imam kudu tahu kondisi keadaan makmumnya ya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang kurang sehat itu ya. Imam pemimpin yang bagus jangan mikirin diri sendiri, tapi mikirin juga rakyatnya. Imam meskipun dihafal Quran, jangan baca surah terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang kesian jamaah yang sudah tua, ya kan? Hanya jalan-jalan kecil gini, jangan lupa beli rambutan. Usia saya sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kuntil anak naik sepeda, sepeda nyusuk ke dalam sumur. Saya udah bilangin Pak Madi jangan naik, dia masih naik. Baik kuntil anaknya kesel, nggak usah dibilang banget ya mah kadang-kadang. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya kecubur sumur. Saya pengen berpanjang kata, khawatir ada janda yang nggak bisa tidur. Ikan hiu berwarna abu-abu, I love you ibu-ibu. Ibu bapak yang saya muliakan, terima kasih saya udah kemari. Waktu ada dakil dakwah keliling di sini juga ya. Cuman saya tidak bisa karena kebetulan berbarengan dengan jadwal saya. Tapi nggak apa-apa karena ibu bapak bisa ngaji bareng saya di Ramadan. Tapi taping rekaman di TVRI itu jelang sahur jam 3 sampai jam 4. Pokoknya Ustadz, Pasha, lah saya orangnya. Cuman kalau di TV nggak ada kumis, nggak ada jenggot, putih semua dirapikan, terus pakai bedak biasa, capcus, ya kan? Ustadz Pasha tuh nanti setiap hari, terus Senin sampai Jumat di SCTV jelang berbuka puasa, paling 5 menit. Cuman tapping sih nggak mau live tuh, tapping rekaman. Terus Senin sampai Jumat. Dan terakhir di Antv itu jam barat jam 9. Insya Allah Bapak Ibu saya tidak ada. Ya, saya tidak ada. Insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius banget sih dengerinnya. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya sebagai rawdah min riyadil jannah.
yang hadir, orang tua kita doain yang masih hidup semoga panjang umur, sehat, barokah. Dan kita yang hadir doakan juga semoga kita panjang umur, sehat, barokah, dan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Habis sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aghnina bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa ahla buyutina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa la tajalnahum wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Demikian tadi ceramah